Oke, kita harus mengenal dulu ya titrasi pengendapan ini seperti apa sih ya. Nah, ada dua hal ya yang di awal ini mau saya bahas, yaitu tentang prinsip dasar dengan jenisnya. Nah, ada yang tahu nggak? Ada nggak yang bisa menyebutkan atau menjelaskan? Tadi kan udah baca sekilas bahan ajarnya. Nah, apa sih prinsip dasar dari titrasi pengendapan? Ada yang bisa jawab? Bentar, Bu. Ya, mangga. Bentar. Saya, Bu. Ya, ini Eli ya? Iya, Bu. Ya. Oke, silahkan. Apa, gimana? Tadi yang saya baca di bahan ajar, prinsipnya itu reaksi pengendapan analit oleh larutan standar yang secara spesifik mampu mengendapkan analit. Itu saya plek banget bacanya yang di bahan ajar, Bu. Seperti itu. Iya. Ya, emang plek banget, bener ya. Karena saya sumbernya juga beberapa saya ambil dari situ ya, jadi betul ya, bagus. Berarti Eli tadi udah baca ya, prinsip dasar dari titrasi pengendapan itu adalah suatu reaksi apa ya, reaksi pengendapan. Kalau sebelumnya kan kalian belajar titrasi apa, asam basa ya. Kalau titrasi asam basa reaksinya reaksi apa? Netralisasi. Ya, netralisasi atau penetralan. Kalau titrasi pengendapan, maka reaksinya itu adalah reaksi pengendapan. Pengendapan siapa? Analit ya. Oleh siapa? Oleh suatu larutan standar. Nah, di sini kita samakan persepsinya ya. Larutan standarnya itu biasanya dipakai atau berperan sebagai peniter ya biasanya. Tapi ada juga larutan standar yang jadi yang dititrasi, yang di Erlenmeyer ya. Kalau peniter adanya di mana? Di Buret, Bu. Buret. Ya, jadi prinsip dari titrasi pengendapan itu adalah reaksi pengendapan analit oleh suatu larutan standar. Nah, larutan standarnya kalau di titrasi pengendapan itu biasanya apa ya? Ada yang tahu? Bu. Iya, betul. Pinter sekali. Siapa ini? Yuli, Bu. Yang jawab. Siapa? Yuli. Oh, Yuli, pinter ya. Jadi larutan standarnya itu adalah ya, biasanya yang dipakai adalah AgNO3. Nah, AgNO3 itu karena titrasi pengendapan biasanya pakai larutan standar AgNO3, sehingga ya kalau kalian baca di bahan ajar, titrasi pengendapan kadang ada kalanya disebut juga sebagai titrasi apa? Ada yang tahu? Argentometri, Bu. Pupung, Bu. Iya, betul ya. Karena larutan standarnya itu AgNO3, sehingga titrasi pengendapan itu biasa disebut juga sebagai titrasi argentometri ya. Nah, ternyata jenis titrasi pengendapan itu ya, saya perkenalkan ke kalian ya, bukan cuman titrasi argentometri, ada satu jenis lagi titrasi pengendapan, yaitu titrasi merkurimetri. Jadi kalau argentometri itu reaksi pengendapannya itu pengendapan ion Ag+ oleh ion dengan X- ya, membentuk endapan AgX. Nah, kalau merkurimetri ya, larutan standarnya itu adalah dari ion merkuri. Merkuri itu adalah Hg2+. Ya. Jadi nanti Hg2+ dengan X- membentuk HgX2. Nah, cuman titrasi merkurimetri ini nggak dipakai, jarang banget dipakai. Kenapa jarang dipakai? Sudah belajar kan ya tentang sifat-sifat bahan kimia. Nah, ini gara-gara ini. Ya, kenapa jarang dipakai? Karena si Hg itu sifatnya apa? Hg itu sifatnya apa? Beracun. Ya, yaitu sifatnya beracun, sehingga titrasi merkurimetri itu jarang dipakai ya untuk. Jadi titrasi pengendapan biasanya hanya titrasi argentometri saja. Dan dalam titrasi argentometri, nah larutan standarnya itu kan Ag+, berarti X-nya ini adalah sebagai analit. Ya, nah analitnya ini biasanya apa? Biasanya adalah suatu ion halida. Ya, suatu ion halida. Oke. Ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah, pinter-pinter sekali anak ibu ya.
Oke, karena kalian sudah mengenal titrasi pengendapan, kita lanjut ya ke slide selanjutnya tentang ya saya mau mengenalkan lagi metode-metode penentuan titik akhir dalam titrasi pengendapan. Ada yang bisa menyebutkan apa saja metodenya? Kira-kira sudah baca? Ya, silahkan. Metode itu Bu, Moore, Volhard, dan Fajans Bu. Iya, pintar sekali Retno ya. Oke, ada 3 ya metode penentuan titik akhir pada titrasi argentometri ya, atau titrasi pengendapan ya. Bisa dengan metode Moore. Nah, itu di bawahnya nih ada gambar ya. Ini Moore ya, ilmuannya. Barangkali kalian belum pernah lihat atau belum pernah ketemu. Kemudian ada yang kedua itu Volhard ya. Nah, Moore sama Volhard itu satu tanah air, mereka sama-sama orang Jerman. Kemudian yang ketiga metodenya itu adalah, ini apa dibacanya? Fajans ya. Jadi Fajans itu orang Polandia. Nah, kalau di Polandia dibacanya itu bukan Fajans ya, tapi Fajans ya. Jadi kita usahakan menyebutkan nama orang itu dengan benar ya. Meskipun kalau di Indonesia kita bacanya Fajans ya, tapi kita harus baca sesuai internet juga ya. Kayak Pupung, kalau orang Inggris baca nama Pupung nanti jadi apa? Jadi Papang. Nggak enak kan? Jadi Fajans juga nggak suka mungkin kalau dia dengar gitu, kalau dibaca jadi Fajans. Ya, ini orang ini namanya Pupung Bu. Ya ini intermezzo aja ya. Soalnya siang-siang nih, saya yakin mungkin kalian lapar atau ngantuk ya. Iya Bu, lapar Bu, ngantuk. Jadi ada 3 ini ya, ada 3 metode penentuan titik akhir yang nanti akan kita pelajari ya. Barangkali nanti di tahun-tahun mendatang akan ada metode yang ketiga, namanya metode Badrudin ya. Amin, mudah-mudahan. Ada salah satu di antara kalian atau semuanya nanti jadi penemu ya, ilmuwan yang terkenal ya sampai akhir hayat. Nah, ini ketiga orang ini udah meninggal semuanya ya. Oke, kita lanjut ya, bahas satu persatu tentang metode penentuan metode-metode dalam titrasi argentometri, mulai dari metode Moore. Ya. Oke, tadi di bahan ajarnya ya, tadi sudah baca kan, ada metode Moore ya, ada kan? Ya, nah, siapa di antara kalian ya yang bisa menjelaskan kalau metode Moore ini penentuan titik akhirnya itu berdasarkan apa? Saya Bu, Badru Bu. Oh, Badrudin lagi. Oke, calon ilmuwan. Silahkan, apa? Iya Bu, untuk metode Moore itu penentuan akhirnya berdasarkan pada bentukan endapan yang berwarna Bu. Endapannya berwarna. Oh iya, jadi fokus kita itu adalah yang kita lihat itu adalah endapannya ya. Jadi kalau metode Moore, kita penentuan titik akhirnya itu didasarkan pada pembentukan endapan yang berwarna ya. Nah, biar kalian lebih memahami tentang metode Moore ini, di sini saya perlihatkan reaksinya kalau kita mau titrasi argentometri dengan metode Moore, reaksinya itu seperti apa sih? Reaksi yang terlibat dalam titrasi itu seperti apa? Ya. Nah, ini reaksinya. Oke, kalau kalian cermati di sini, ya, kan titik akhirnya itu berdasarkan pembentukan endapan yang berwarna. Nah, endapan itu wujudnya apa? Gas, liquid, solid, aqueous. Padatan. Solid Bu, solid ya. Oke, jadi fokusnya kita berarti kalau lihat reaksinya kita lihat nih zat yang wujudnya solid. Nah, kira-kira di sini yang wujudnya solid ada 2 kan, ini dan ini ya. Yang mana endapan mana yang jadi acuan ya titrasi dengan metode Moore ini ya. AgCl atau Ag2CrO4? Ag2CrO4 Bu. Ya, Ag2CrO4 ya, karena titik akhir pada metode Moore itu dia endapannya itu yang berwarna. Nah, kalau AgCl itu kan warnanya putih ya. Nah, Ag2CrO4 itu warnanya merah bata ya, dia berwarna. Oke, nah kalau dia dititrasi, kalau kita titrasi ya, reaksi ini diaplikasikan dalam suatu titrasi. Nah, ini
ceritanya buret sama labu Erlenmeyer, tolong kalian jangan berpikiran mistis ya, kok bisa-bisanya itu buret berdiri di atas kayak gitu. Ya kalau yang bener harusnya gimana buret itu? Bisa nggak berdiri sendiri begini? Tidak bisa, Bu. Nggak bisa, harus pakai apa? Kalau bisa, Aktif ya Bu ya. Ya? kalau buretnya Buretno bisa Bu berdiri sendiri. Oh gitu. Ya, Bisa. luar biasa ya. Ya tapi tolong ya jangan berpikiran mistis ya, tidak ada ya buret yang bisa berdiri sendiri kayak gini ya, kecuali mungkin entahlah di mana ya. Oke, tolong ini juga warnanya tolong diabaikan ya, karena saya dapat gambarnya yang seperti ini, jangan menjadi miskonsepsi ya. Oke, pada ini literasi di sini ada buret, ada labu Erlenmeyer. Nah, kira-kira kalau titrasi argentometri dengan metode Moore, zat apa sih yang ada di buret? Zat apa yang ada di labu Erlenmeyer? Ada yang tahu? Biasanya yang di buret itu adalah larutan standar. Jadi apa nih yang ada di buret? AgNO3. Iya, betul. Siapa itu tadi yang jawab AgNO3? Tepung Bu, takut salah tapi. Iya betul ya. Jadi yang di buret itu AgNO3. Nah, berarti ini AgNO3 sudah disimpan di dalam buret. Nah, artinya tinggal tersisa nih yang di Erlenmeyer nih. Coba kalian bisa menyebutkan nggak kira-kira yang di Erlenmeyer itu zat apa? Kalau AgNO3, NaCl, Bu. iya betul. Ada NaCl ya. Jadi di dalam Erlenmeyer itu ada NaCl. Sini isinya NaCl. Ada lagi nggak yang lain selain NaCl? Ada, Bu. Indikatornya, Bu. Ya betul ya, ini NaCl. Kemudian yang belum masuk ke sini adalah indikatornya kalium kromat K2CrO4 ya di sini. Oke, nah sekarang bagaimana sih prinsip dari metode Moore ini? Apa sih yang terjadi ketika kita titrasi argentometri dengan metode Moore? Ya, yang pasti akan terjadi reaksi. Reaksi antara apa yang di buret dengan yang di Erlenmeyer. Pertanyaannya, ya, yang di buret itu kan cuma satu, si AgNO3. Nah, AgNO3 ini ketika ditetesin, ingat ya ditetesin, jangan curulung kayak yang di gambar ini ya, nggak boleh. Ketika ditetesin ke sini, ya ke Erlenmeyer, AgNO3 ini nanti bereaksinya sama NaCl atau sama K2CrO4? Ayo, ada yang tahu nggak? NaCl, Bu. Sama NaCl. Kenapa si AgNO3 itu bereaksinya sama NaCl? Dari persamaan reaksinya, Bu. Iya, kenapa emang persamaan reaksinya? AgNO3 berasal Kan dari di sini NaCl, AgNO3 Bu. juga. Tapi di sini AgNO3 juga bisa bereaksi dengan K2CrO4. Ya. Jadi, oke betul ya jawabannya, AgNO3 itu bereaksi dengan NaCl. Ya, tapi ini ada perebutan nih, si antara AgNO3 itu bereaksinya sama NaCl dulu, apakah K2CrO4 dulu, atau sama kalium kromat dulu. Nah, untuk menjawab ini berarti kita butuh fakta. Ya. Kita punya fakta seperti ini. Nah, jadi ada fakta nilai kelarutan dari nilai kelarutan dari Ag ya adalah segini, Ag plus dengan Cl membentuk AgCl adalah segini, kalau dengan kalium kromat adalah segini ya. Oke, dari sini ini nilai apa? Kelarutan ya. Tadi di awal kita kan sudah membahas tentang konsep kelarutan ya. Nah, dari data ini mana yang nilai kelarutannya lebih besar? Ag dengan Cl atau Ag dengan kromat kira-kira nih, dari dua angka ini mana yang lebih besar? Halo? Takut ya. Mana yang nilai kelarutannya lebih besar? Yang bilangan yang di atas atau yang di bawah? 1,35 dengan 6 mana yang lebih besar angkanya? 6 kali 10. Yang bawah, Bu. Yang bawah? Ya. Yang kalium kromat ini lebih besar.
Ya, 6 kali 10 pangkat min 3 itu jauh lebih besar daripada 1,35. Nah, tadi konsep kelarutan katanya kalau nilai kelarutannya itu besar, berarti si zat itu mudah larut atau sukar larut? Mudah larut, Bu. Mudah larut. Mudah larut. Kalau mudah larut berarti dia mudah membentuk endapan atau susah membentuk endapan? Susah membentuk endapan. Lebih susah. Nah, berarti ya si AgNO3 kalau dia mau mengendap, bereaksinya sama siapa? Tentu dia akan memilih siapa sih? Cl yang nilai kelarutannya lebih kecil ya. Tuh, jadi AgNO3 itu bereaksinya sama NaCl. Benar ya, tadi yang Badrudin sampaikan, AgNO3-nya bereaksinya sama NaCl dulu, karena nilai kelarutannya lebih kecil. Kalau istilahnya si kelarutan itu mahar, ya AgNO3 itu mau ngelamar, AgNO3 ngelamar Cl maharnya 1.300 misalnya. Kalau ngelamar kromat 6.000, ya kalau dia modalnya pas-pasan pasti dia lebih milih Cl ya. Seperti itu ya, jadi diingat-ingat nanti. Nah, artinya jadi berdasarkan fakta ini nanti si AgNO3 itu akan bereaksi dengan NaCl ya. Sampai kapan, berapa banyak nih berapa banyak AgNO3 yang nanti harus kita teteskan ke dalam Erlenmeyer ya. AgNO3 yang kita teteskan ke dalam Erlenmeyer itu sebanyak jumlah NaCl yang ada di sini. Kalau NaCl-nya sudah habis, baru si AgNO3 ini akan bereaksi dengan si kromat. Barulah dia ngedatengin si kromat. Nah, ketika dia bereaksi sama kromat, maka akan terbentuk endapan berwarna merah bata. Nah, kalau udah terbentuk endapan merah bata, maka titrasinya itu sudah selesai. Ya, seperti itu ya. Jadi prinsip dari titrasi argentometri dengan metode Mohr. Nah, kemudian karena kita mau nyari konsentrasi si Cl-nya, maaf, laptopnya lobet. Bentar. Ya, karena kita mau nyari konsentrasi si Cl-nya, maka AgNO3 yang bereaksi sama kromat itu jangan terlalu banyak. Jadi kalau udah terbentuk merah batanya yang tipis, jangan terlalu jangan terlalu merah banget ya. Kalau terlalu merah banget bukan TA, tapi nanti dapatnya TB ya, bukan titik akhir malah titik bablas ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Boleh dilanjut? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Lanjut aja, Bu. Oke, sekarang saya lanjut ya. Oke, sekarang kesimpulannya tentang metode Mohr. Siapa ada yang bisa menyimpulkan metode Mohr itu kalau dilihat dari pH, indikator, titik akhir, dan analit ya, itu seperti apa? pH-nya harus gimana? Indikatornya gimana? Apa? Titik akhirnya kayak gimana? Analitnya apa? Ada yang bisa jawab? pH, Bu, netral. pH-nya netral. Indikatornya apa? K2CrO4, Bu. K2CrO4. Titik akhirnya apa tadi? Endapan merah bata, Bu. Bentuk endapan merah bata. Analitnya apa? Kalau tadi analitnya itu adalah Cl sama NaCl, Bu. ya bisa Cl, bisa Br, pokoknya halida ya. Halida itu kan bukan cuma Cl sama Br ya, ada I juga. Nah, ini nggak bisa ya diuji pakai Mohr karena nanti dia bisa teroksidasi sama kromat. Terus pH-nya juga harus netral ya, tidak boleh asam dan tidak boleh basa. Nah, kenapa nggak boleh asam? Kalau asam nanti si kromatnya berubah jadi dikromat ya, titik akhirnya jadi susah diamati. Kemudian nggak boleh basa, kenapa? Karena kalau basa nanti Ag bereaksi sama si OH membentuk endapan AgOH ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kekeh mau pakai sampel yang bersifat nggak apa-apa sih, tapi nanti harus dinetralin dengan menambahkan NaHCO3. Oke, kita lanjut ya. Metode selanjutnya adalah Volhard. Oke, ada yang bisa menyebutkan kalau Volhard itu berdasarkan apa ya penentuan titik akhirnya? Saya coba ya, Bu. Iya, silahkan. Retno ya. Ya,
penentuan TA-nya itu berdasarkan pada pembentukan larutan senyawa kompleks yang berwarna, Bu. Iya, betul. Udah baca ya tadi bahan ajarnya. Jadi penentuan TA-nya ya dilihat dari pembentukan larutan senyawa kompleks ya. Jadi kalau tadi Mohr yang dilihat endapan, kalau Volhard yang dilihat adalah larutan ya. Nah, metode Volhard ini biasanya ada 2 jenis ya. Bisa dengan titrasi langsung ya, reaksinya seperti ini. Jadi kalau titrasi langsung itu biasanya kita gunakan peniternya itu. Nah, apa nih kira-kira peniternya yang dipakai? Ada yang tahu nggak? Ini ada 4 jenis nih. KSCN ya Bu ya? KSCN. Betul. Siapa ini yang jawab KSCN? Devi Bu. Oh, pinter Devi. Kenapa KSCN yang jadi peniternya ya? Berarti KSCN yang ada di buretnya. Soalnya di reaksinya ada KSCN Bu. Di reaksinya ada banyak KSCN-nya ya. Kayak bukan AgNO3 ya. Intinya gini, kalau kita mau tahu siapa yang di buret ya, lihat aja yang bereaksi sama analit siapa yang bereaksi, dan dia juga ikut bereaksi sama indikator. Ya. Di sini KSCN dia ikut bereaksi sama analit. Nah, analitnya di sini siapa berarti? Ini ya, AgNO3. Terus indikatornya apa di sini kira-kira? Indikatornya itu adalah kalau ini udah jadi peniter, KSCN udah jadi peniter, AgNO3 udah jadi analit, berarti indikatornya ini ya, Fe13. Nanti titik akhirnya itu akan membentuk ini nih, senyawa kompleks yang ini ya. Jadi di dalam Erlenmeyernya nanti ada Fe3+, ya. Kemudian ada AgNO3. Terus nanti ketika dititrasi ya, KSCN bereaksinya sama AgNO3 dulu ya. Nanti terbentuk endapan. Kemudian kalau AgNO3-nya sudah habis, dia berikatan dengan Fe membentuk suatu kompleks yang berwarna jingga merah. Karena kompleksnya ini aqueous itu ya, cairan, larutan, maka yang dilihat nanti titik akhirnya itu bukan endapannya tapi larutannya. Dan titrasi langsung pada metode Volhard itu biasanya dipakai untuk penetapan kadar Ag ya, atau untuk standarisasi atau pembakuan KSCN. Ya, kalau pembakuan KSCN berarti ininya harus AgNO3 yang standar, ya, yang boleh diketahui konsentrasinya. Nah, selain bisa dengan titrasi langsung, bisa juga dengan titrasi balik. Nah, kalau dengan titrasi balik, ya, intinya sih sama. Nah, yang ini tuh sama ya dengan yang di sebelah ya. Cuman nanti di dalam Erlenmeyernya kalau kita pakai titrasi balik, di sini bukan cuman ada AgNO3 dan Fe3 doang. Ada tambahan apa? Ya, ada tambahan Cl ya. Cl-nya ini ya, dia ini biasanya sebagai sampelnya atau analitnya ya. Dan kalau titrasi balik berarti ini ya biasanya untuk penetapan kadar si Cl. Nah, cuman dalam titrasi metode Volhard ini ada masalah baru yang timbul. Apa? Ya, masalahnya itu dari si Fe. Kalian tahu sifat Fe itu kayak gimana? Nah, Fe itu dia itu jadi kalau pada suasana basah dia akan mengendap. Ya, Fe itu akan menjadi FeOH 3 kali kalau pada suasana basah. Supaya ini tidak terbentuk ya, maka biar titrasinya titik akhirnya bisa kita amati, maka titrasi metode Volhard harus pada suasana apa? Kalau nggak boleh basah ya, tidak boleh basah ya, berarti harus pada suasana asam ya. Itu, dan asamnya itu biasanya adalah yang dipakai asam nitrat ya, NO3 ya. Oke, nah silakan. Saya sudah selesai ya bahas Volhard, kita sudah sama-sama bahas Volhard. Simpulkan, siapa yang mau menyimpulkan pH-nya gimana, kondisi pH-nya, indikatornya apa, titik akhirnya apa, dan analitnya apa. Ya, ada yang bisa menjelaskan, menyebutkan?
pH-nya asam tadi. Iya, betul, pH-nya asam. Indikatornya apa kalau Volhard? Kalau tadi Moore itu kan kromat, kalau Volhard apa? Fe3 ya. Ya, indikatornya Fe3. Kemudian titik akhirnya itu yang kita lihat itu apanya? Larutan atau endapan? Larutan. Larutan. Larutannya jadi berwarna apa? Nah, coba lihat di Merah, sini. Bu. Jadi berwarna merah. Nah, analitnya itu kalau metodenya langsung tadi bisa untuk penetapan Ag ya. Kalau tidak langsung bisa untuk penetapan Cl. I sama S. Oke, kita masuk ke metode yang terakhir yaitu metode Fayence. Ya. Nah, kalau metode Fayence, ini waktunya udah berapa menit lagi? Bisa tolong ada yang lihat timer? Takutnya keburu habis. Sudah jam berapa? Halo? Jam 12.41. Oh, udah jam 12.41 ya. Tadi kita mulai jam 12-an ya. Kalau nggak salah ya 10 menit lagi ya waktunya. Iya, Bu. Ya, karena waktunya 10 menit lagi, ini langsung saya informasikan saja ya. Metode Fayence itu nanti bisa kalian cross check dengan bahan ajar yang kalian baca. Titik akhirnya itu berdasarkan pada penyerapan indikator berwarna. Ya, jadi nanti si endapannya itu dia akan menyerap indikator. Ya, jadi kita pakai indikator yang khas. Nah, indikatornya itu apa? Indikatornya itu biasanya macam-macam ya. Kalau di reaksi ini, nah ini indikatornya. Nah, maksudnya apa si endapan menyerap indikator? Ya, jadi nanti di metode Fayence itu di sini larutan standarnya ya yang ada di sini sama seperti metode Moore yaitu AgNO3. Nah, kemudian sampelnya itu di sini biasanya kalau di reaksi ini adalah Cl, AgNO3 bereaksi dengan Cl. Kemudian ada juga HFl. Ya, itu HFl ini sebagai indikator. Nah, ini merupakan indikator adsorpsi ya. Jadi ciri khas dari si AgCl itu, endapan AgCl itu dia bisa mengadsorpsi ion ya. Jadi koloidnya itu menjadi bermuatan. Jadi awalnya ketika dititrasi Ag ini ditetesin ke sini jadi AgCl, ada kelebihan Cl, Cl-nya tuh jadi diabsorpsi ya, keserap lah sama si AgCl. Terus kalau setelah titik ekivalen ya AgCl-nya terbentuk, nanti ada kelebihan tuh yang dititrasi Ag-nya masih tetap ditetesin ya, berarti ada Ag+ ya yang diabsorpsi sama si AgCl. Nah, si Ag+ ini ketemu sama indikator. Nah, indikatornya ini merupakan suatu atom lemah di mana dia bisa terurai menjadi H+ dan Fl-. Nah, otomatis si Fl-nya ini ya karena tadi kalau udah titik ekivalen terus ditetesin sedikit lagi ada kelebihan Ag. Nah, Ag-nya itu bisa si indikatornya itu bisa diserap sama si endapan AgCl-nya. Ya, jadi ada Ag+, indikatornya yang negatif, dia juga keserap juga. Ya, seperti itu. Nah, sehingga metode Fayence itu pH-nya gimana? Kalau tadi Moore, pH-nya itu harus apa? Asam, basa, netral. Kalau Moore. Netral, Bu. Netral. Kalau Volhard? Asam. Asam. Nah, kalau Fayence ya, itu tergantung indikatornya. Ada banyak indikator yang bisa dipakai untuk penetapan ini ya dengan metode Fayence. Jadi tergantung indikatornya. Nah, indikatornya apa aja? Banyak. Ya, di sini saya kasih contoh fluorescence, eosin, sama ada banyak lagi ya. Terus titik akhirnya agak unik ya kalau metode Fayence. Jadi yang dilihat itu 3 aspek. Yang pertama endapan ya. Endapannya dilihat tadinya putih menjadi merah muda, kemudian larutannya tadinya keruh menjadi bening, kemudian larutannya tadinya ada warna kuning hijau dari si indikator menjadi tidak berwarna. Ini khusus untuk indikator yang fluoresen ya. Gitu. Kemudian analitnya gimana? Nah, kalau tadi sebelumnya argentometri itu untuk halida doang ya, kita sering dengar halida mulu, Cl, Br ya yang dibahas. Nah, kalau di Fayence itu bisa lebih beragam. Bukan cuma Cl, bukan cuma halida, tapi ion-ion yang lain juga bisa.
ya, seperti itu. Oke.